Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bersama para panitia dari Masjid Jami'ul Islam, acaranya berjalan lancar dan sukses. Pokoknya untuk jamaah Masjidul Islam terutama panitianya, saya mewakili Kampung Zikir Madani mengucapkan ke Bekasi barang nyonya. Sen sampai ke Mekah. Siapkan penerimaan dan jamuannya. Mudah-mudahan panitianya makin barokah. Amin. Ding-ding makan opak. Penting terus makin kompak. Ulang arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Yang pada duduk semoga berkenan jawab salam. Saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Punya utang semua ternyata. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum lebih jauh Al-Fakir untuk berbicara dalam tabligh akbar pada kesempatan malam hari ini, untuk aparatur pemerintahan kita, RT, RW, lurah, jemaat atau yang mewakili, para tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, para orang tua, para sepuh, para pilih sepuh, walaupun gak kesebut satu persatunya, salam takdim dari lubuk hati yang paling dalam. Untuk mereka tak pernah kita lupakan, untuk mereka tak pernah kita abaikan, untuk mereka tak pernah kita tinggalkan. Iringan doa-doa kita bersama buat mereka, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya. Yang amin baru bapak-bapak doa. Bu, ibu, yang bermasalah mic-nya atau suaranya? Ibu ikhlas gak doain buat para alimil ulamanya? Ibu ikhlas gak mendoakan buat aparatur pemerintahannya? Kalau ikhlas, antara lisan sama hati biar sama. Naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Cocok? 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 Cok? Gali cok galah gacok? Kurang kompak dah, belum semangat. Cocok? Cocok? Cok? Gali cok galah gacok? Itu loh. Kita doakan untuk para alimil ulama kita doakan untuk aparatur pemerintahan kita doakan untuk orang-orang tua kita, baik yang hadir malam hari ini maupun yang tidak sempat hadir, lebih-lebih yang sedang sakit. Ya Allah, berikan kepada mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Boleh keluarin kata-kata cakapnya? Boleh? Boleh? Ayam teriyaki buatan mertua untuk tetamu dari Pekanbaru. Pengen barokah rizki, minta ridho orang tua. Pengen barokah ilmu, minta ridho dari para guru. Setuju? Cocok? Cocok? Cok? Gali cok galah gacok? Biar lebih cocok itu kepada bapak ibu, baik yang di belakang, tengah maupun depan, itu makanan yang di piring panitia bukan sekedar narok, tapi nyiapin buat dinikmati. Tapi saya lihat di depan belum pada dibuka. Mungkin panitia lupa menawarkan, biar saya yang wakilkan. Ya, silahkan. Roma Irama orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda. Sambil dengar saya ceramah, silakan dimakan yang ada. Ya, kalau saya di sini belum, tapi mudah-mudahan ntar pas begitu pulang, panitia punya pengertian. Ntar dirapel sekaligus. Tenang dulu. Apa? Ayam pitik dimakan tikus, dibawa ke loteng, ambil plastik, dibungkus, tinggal ditenteng. Ini kira-kira saya ngomong gini panitia dengar apa enggak ini? Alhamdulillah. Minta maaf, jangan dipikirin, yang penting diusahain.
Siap kita ngaji malam hari ini? Siap? Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisy lewat karya kitab beliau yang bernama 30 Kisah Teladan. Di antara 30 kisah teladan yang baik-baik itu ada salah satu kisah yang insya Allah malam hari ini saya jadikan referensi, saya jadikan rujukan untuk pembicaraan kajian kita malam hari ini. Di zaman Nabi terkenal punya sahabat yang urusan ibadah baik secara vertikal kepada Allah, baik secara horizontal sesama makhluknya sangat amat luar biasa. Dan semoga cerita ini saya sampaikan seperti pesan tadi daripada sambutan yang kita hormati, apa yang kita kaji hari ini betul-betul menjadi hal yang manfaat dan maslahat untuk memotivasi kita di dalam meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, untuk memotivasi kita meningkatkan kualitas secara mengatur hubungan baik horizontal sesama makhluk Allah. Pak, Bu, sahabat ini di dalam sejarah disebut namanya Sya'ban. Siapa namanya? Sya'ban. Siapa, Pak? Hampir mirip sama bulan Sya'ban, sama Sya'ban. Ada yang menarik, ini Sya'ban mempunyai kebiasaan di dalam sholat berjamaah bersama Nabi, sehingga para sahabat nggak pernah berani menggantikan. Selalu kalau berjamaah bersama Nabi, jangankan asar, maghrib, isya, yang subuh itu yang paling berat. Subuh selalu sopnya paling depan, berada paling depan. Sekali waktu Bapak, di saat Nabi lagi mau sholat subuh, ternyata Nabi sampai ke masjid, posisi Sya'ban itu kosong, orangnya tidak ada. Nabi tanya kepada para sahabat yang lain, ada yang tahu Sya'ban kemana? Sahabat terdiam, karena waktu terus berjalan, khawatir keburu siang. Lantas Nabi kasih kode ke Bilal untuk iqomah. Qomat pun dibacakan, Nabi maju jadi imam, selesai berjamaah, selesai berzikir bersama, selesai bermusafahah, Nabi negesin lagi, Nabi nanya lagi. Apa kata Nabi? Ada yang tahu nggak rumah Sya'ban di mana? Sahabat terdiam. Nabi tegesin lagi, Nabi nanyakan lagi. Ada yang tahu nggak rumah Sya'ban di mana? Hari ini beliau nggak hadir, kita nggak tahu apa kabar beritanya. Ternyata karena Nabi memaksakan nanya sama sahabat ada yang tahu, dan dia pun menjawab, ya Rasul, aku tahu ya Rasulullah, tapi mohon maaf, dari masjid ke rumah Sya'ban lumayan jauh. Maka Nabi mengajak kepada sahabat yang sempat waktunya saat itu untuk berangkat dari masjid ke rumah Sya'ban untuk memastikan bagaimana kondisinya. Nabi bersama para sahabat yang bisa berangkat dari masjid ke rumah Sya'ban. Ke rumah siapa Bapak Ibu? Sya'ban. Ke rumah siapa? Sya'ban. Makin menarik Pak, karena kalau diumpamakan di negara kita sekarang, berangkat dari 5:30 pagi, udah 6:30, 1 jam belum sampai rumah Sya'ban. Lanjut lagi sampai 7:30, 2 jam belum sampai rumah Sya'ban, udah 2 jam. Lanjut lagi sampai 8:30, 3 jam belum sampai rumah Sya'ban. Kurang lebih Nabi sampai jam 9-an. Berarti berangkat dari masjid Nabi ke rumah Sya'ban butuh waktu 3,5 jam. Pak, berapa jam? 3 jam. Mohon maaf, jangan bilang 3 jam, 3,5 jam. 30 menit lumayan. Kalau yang nggak biasa ngomong 30 menit gemetar ya Pak. Iya, berapa jam Bapak Ibu? 3 jam. Bu, bantuin jawab, berapa jam? 3 jam. Alhamdulillah, 3 jam
setengah. 3 jam? Mohon maaf ibu, tolong bantuin jawab. Bapak-bapak belaga nggak denger aja nih ya. Belaga nggak denger nih. Saya mau nanya, Bu, sebelum saya lanjutkan. Dari rumah ibu ke Masjid Nurul Islam ada nggak yang butuh waktu 3 jam setengah? Ada nggak? Jujur ya Bu, ada apa nggak? Tapi mohon maaf, banyak nggak yang subuhan nggak nyampe ke Nurul Islam? Bapak belakang nggak denger aja. Saya nanya sama ibunya, Bu, banyak nggak yang nggak sampai ke masjid? Bu, biar jelas ya, nggak usah takut. Bapak nggak denger kok. Banyak nggak yang nggak sampai ke masjid? Tolong yang merasa nggak suka sampai ke masjid jangan pakai belaga budek, dengerin baik-baik. Saya lanjutin ya, boleh? Lanjut, semangat. Lanjut. Ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Iya, jangan nggak tegang Pak. Lanjutin ya. Lanjut. Kui cucur, kui cincin, meluncur jin. Ternyata sampai Nabi di rumah Sya'ban Pak, setelah menempuh perjalanan 3 jam setengah, Nabi sampai memberi salam. Salam Nabi terjawab dari dalam rumah, pintu terbuka, memastikanlah para sahabat, betul ini rumah Sya'ban, betul ya Rasulullah. Langsung Nabi konfirmasi, Sya'ban hari ini nggak ke masjid, Sya'ban hari ini nggak subuhan ke masjid. Kemana? Sakitkah? Kesiangankah? Malaskah? 3 pertanyaan Nabi. Sakit? Tidak ya Rasulullah, Sya'ban nggak sakit. Kesiangan? Tidak ya Rasul, Sya'ban nggak kesiangan. Malas? Nggak sama sekali. Minta maaf ya Rasulullah, Sya'ban hari ini nggak ke masjid karena kemarin telah meninggal dunia. Jadi nggak ke masjid karena sudah meninggal dunia. Tolong yang rada-rada alergi sama ke masjid, hati-hati. Beneran. Takutnya rada alergi ke masjid, nggak mau datang ke masjid. Sekali masuk ke masjid, nggak mau nyender, nggak mau dipojokkan, mengalahi posisi imam. Siapa yang berani mengalahi posisi imam? Halo? Siapa yang berani posisinya duduk mengalahi posisi imam? Ya jenazah. Nggak paham-paham. Masih hidup ke masjid, ogah. Ngaji ogah, sekali masuk di belakang ogah, nyender di tiang ogah. Ngapain? Maju di depan imam. Siapa namanya? Ya jenazah. Pak Bu rahimakumullah, boleh saya teruskan? Lantas Nabi mendengar berita Sya'ban wafat, Nabi pun bersama sahabat langsung bertakziah. Selesai bertakziah, Nabi mau pamitan. Keluarga Sya'ban memberanikan diri buat bertanya. Ya Rasul, iya. Kemarin Sya'ban sebelum menghembuskan napas terakhir sempat teriak-teriak sampai 3 kali. Maksudnya sebelum wafat ya Rasul, Sya'ban teriak-teriak sampai 3 kali. Terus saya nih selaku keluarga bingung, ini kira-kira teriakannya alamat baik buat almarhum atau alamat buruk. Mumpung ada engkau ya Rasulullah, makanya kami bermaksud menanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Bu, Pak, jadi Sya'ban sebelum wafat teriak sampai 3 kali. Berapa kali Bapak Ibu? Sahabat-sahabat saudara Sya'ban nggak boleh jawab, mumpung ada Rasul, nanya sama yang bidangnya. Makanya mudah-mudahan ntar selesai kajian kalau ada yang ditanyakan, mudah-mudahan insya Allah saya bisa jawab, saya akan jawab. Saya lanjutkan lagi. Singkat kata, langsung kata Rasulullah, apa teriakannya? Yang pertama, tolong disimak nih. Saya datang jauh-jauh dari Jakarta dari Kamis kemarin. Ini sudah malam Senin, yang alhamdulillah dalam setiap acara materi ceramah berbeda-beda. Nah malam ini saya sampaikan perihal Sya'ban. Enggak banyak teriakannya. Cuma berapa?
Cuman tolong hargai perjuangan nyampe sini jauh, biar betul-betul apa yang dibahas walaupun cuma 3 nempel ke dalam hati. Setuju? Pertama teriakannya begini, aduh seandainya bisa lebih jauh. Itu yang pertama. Seandainya bisa lebih jauh. Seandainya bisa lebih jauh. Seandainya bisa lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Rasul teriakan Sya'ban, aduh seandainya aku berikan yang baru. Seandainya aku berikan yang baru. Seandainya aku berikan yang baru. 2. Ketiga teriakannya, nanya sama Rasulullah, teriakannya, aduh seandainya aku berikan semuanya. Seandainya aku berikan semuanya. 3 teriakan yang ditanyakan sama Rasul. Pertama, seandainya bisa lebih jauh. Yang kedua, seandainya aku berikan yang jauh. Yang ketiga, seandainya aku berikan semua. Bu, Pak, udah paham apa belum? Jawab jangan. Jawab jangan. Ada 3, banyak apa dikit? Dikit lah Pak. Kalau 33 baru banyak. Nggak percaya Pak, kita ngitung. 1, 2, keluarkan Pak. 1, 2, 3, selesai. Berarti banyak apa dikit? Dikit. Berarti kalau dikit, mohon maaf Bu, panjang apa pendek? Bu, kalau dikit berarti panjang apa pendek? Pendek lah Pak. Ini rada ganteng tapi lola. Iya Bu, kasa mohon maaf. Berarti 3, banyak apa dikit? Dikit. Mau bilang banyak yang mana orangnya? Saya mau lihat yang mana. Mohon maaf, coba ibu hitung deh. Hitung 3 ayo. 1. Ayo hitung buktikan, tapi bukan banyak. Ayo. Soalnya kalau yang ngaji 3 udah banyak, berarti nggak ada yang ngaji lama-lama gitu Pak. Saya mau lihat yang mana orangnya gitu. Ya Bu, mohon maaf, 3 banyak apa dikit? Itu buktikan deh. 1, 2, 3, selesai. Kalau 33 baru banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru banyak. Ini cuma 3, banyak apa dikit? Panjang apa pendek? Walaupun dikit dan pendek, saya berharap walaupun cuma 3, tolong sampai rumah buat semuanya kecil pendek makan bakso rusuk. Biar pendek, yang penting masuk. Setuju? Biar pendek, yang penting masuk. Kenapa Pak? Ya maksudnya ilmunya. Buat apa saya ngomong sampai jam 11 lewat? Berarti panjang dan lama. Buat apa panjang kalau nggak masuk-masuk? Kan capek-capekin doang. Mendingan dibalik, biar pendek yang penting ilmunya. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Kepiting di dalam kerang dicapit batu. Pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Lanjut. Ada berapa tadi? 3. Ngetes saja masih connect atau belum gitu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi mendapat 3 pertanyaan ini. Nabi nggak langsung jawab kepada permasalahan. Nabi bacakan firman Allah. Nabi bacakan firman Allah. Tolong tandai surat ke-50 juz ke-26 ayat ke-22. Saya ulangi, surat ke-50 juz ke-26 ayat ke-22. Pak, Bu, ini yang Nabi bacakan. Kalau ingetin surat ke berapa? 50. Juz berapa? 26. Ayat berapa? 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka
maka fabasaruka al-yawma hadid. Itu yang dibacakan. Mohon maaf, surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Jawab yang jujur, kira-kira ini Quran Allah turunkan hanya buat Sya'ban apa buat hamba-hamba Allah yang beriman? Oke, yang kedua, berbicara kematian apa hanya cuma Sya'ban doang atau kita pun cepat maupun lambat akan kayak Sya'ban? Betul apa enggak? Biar lebih meyakinkan, tolong bantuin jawab. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tua DKM mati, imam masjid mati, makmumnya mati, jamaahnya mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, anak remaja mati. Biar adil MC-nya, jodoh biar adil ustadznya. Oh semangat. Pak, Bu, kita semua hakikatnya tinggal nunggu giliran, betul apa enggak? Makanya malam hari ini saya cerita Sya'ban biar betul-betul kesentuh hati kita dan kelar ngaji besok termotivasi makin rajin berjamaah ke Masjid Nurul Islamnya, makin rempuk dalam hidup bertetangga dan berumah tangganya, makin betul-betul tinggi tingkat sosial dalam berbaginya. Setuju? Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Mohon maaf, ingat apa enggak yang dibacakan surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Pendek kan? Masuk? Enak? Dah jangan dikeluarin lagi. Jadi maksudnya itu ya ilmunya gitu. Apa sih artinya, kita lihat? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kondisi kamu di dalam keadaan sehat, murah rezeki, banyak yang lalai buat istiqomah berjamaah 5 waktu ke Nurul Islam, lalai buat ikut hadir kajian mingguan di Masjid Nurul Islam, alasan sibuk, lalai buat istiqomah menjaga waktu di sepertiga malam untuk qiyamul lail ibadah kepada Allah, lalai orang tua mertua masih sehat untuk menyenangkan hati orang tua dan mertua kita, tapi minta maaf fakasyafna anka, begitu besok kamu akan meninggal dunia Allah akan buka apa yang dibuka? Gito akah, penutup daripada mata kamu, penutup daripada hijab mata kamu. Fabasarukal yawma hadid, maka di saat sakaratul maut mata kamu akan melihat tentang perbuatan yang pernah kita kerjakan dengan begitu tajam dan begitu jelas seperti yang dicontohkan oleh Sya'ban. Kenapa teriakan pertama? Aduh, seandainya bisa lebih, Nabi langsung jawab, kenapa Sya'ban teriak begini? Karena aku dari masjid ke rumah Sya'ban 3 jam setengah. Berapa jam setengah? 3 jam setengah. Berapa jam setengah? 3 jam setengah. Berarti Sya'ban tiap hari pulang pergi berapa jam? Jujur, berapa jam? Berapa jam? 7. Maka begitu diperlihatkan balasan pahala berjamaah ke masjid, Sya'ban langsung teriak. Padahal sudah 7 jam teriak Sya'ban. Misal seandainya bisa lebih jauh. Pak, dari rumah ke masjid ada pulang pergi 7 jam. Banyak yang nggak sampai. Bu,
Dari rumah ke masjid, kalau kata orang Jakarta, saking dekatnya jalan ningkring masih bisa begini. Tapi banyak gak yang gak sampai? Saking dekat dari rumah ke masjid, mohon maaf kalau kata orang Jakarta, saking dekatnya jalannya nggak maju, mundur begini. Tapi banyak gak yang gak sampai? Tapi masih bisa nggak tertawa terbahak-bahak? Sa'ban udah 7 jam, begitu diperlihatkan balasan pahala, teriak, seandainya bisa lebih jauh. Bu, ibu, mulai besok pagi kalau suami malas subuhan ke masjid, bangunin, tambahin, apa manggilnya, bebek, ayang, tambahin, yang, Sa'ban. Bu, Pak, ini bukan saya menggurui, saya ngomong juga buat diri saya. 7 jam diperlihatkan balasan pahala, masih nyesel. Ya Allah, kita mohon maaf, motor ada, sepeda juga ada, jalan kaki pun bisa, tapi nggak ke masjid, masih bisa tertawa riang gembira. Mudah-mudahan yang pertama dari kita Sa'ban memotivasi buat kita untuk makin bisa istiqomah meramaikan, memakmurkan Masjid Nurul Islam dengan cara 5 waktu kita jaga berjamaah ke masjid. Kenapa? Kalau udah meninggal nggak ada ceritanya bisa balik lagi, Pak. Yuk, sebelum ketinggalan, ini yang pertama. Mohon maaf Bapak Ibu, teriakan ada berapa? Jam 9:30 lewat 10 menit. Saya ngasih tahu. Takutnya Bapak Ibu puas, saya makin lemas. Boleh kita lanjutin yang kedua? Boleh yang kedua? Apa tadi teriakannya? Seandainya aku berikan yang baru. Nabi ditanya, apa ya Rasulullah maksudnya? Nabi terdiam, Nabi tanya kepada keluarganya, Sa'ban kalau ke masjid biasanya pakai baju berapa lapis? Sahabatnya jawab, 2 ya Rasul. Lapisan pertama masih rada baru, lapisan kedua baju hangat udah rada lama. Biasanya pulang sampai ke rumah masih lengkap atau berkurang. Biasanya lapisan keluar udah gak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Perjalanan jauh ke masjid kadang didapatkan sahabat yang kedinginan. Melihat sahabat kedinginan, dilepaslah baju hangatnya, diberikan kepada sahabat yang kedinginan. Nah kemarin begitu lagi sakaratul maut, bukan kata Taufikur Rahman, Quran surat Qaf ayat 22 diperlihatkan balasan pahalanya. Teriaklah Sa'ban, seandainya aku berikan yang baru. Bu, ibu, bapak, makanya tolong kepada guru-guru ngaji anak-anak kita, jangan pada pelit buat berbagi. Ada di kampung sini bayaran guru ngaji sebulan pakai 2 juta, 1 juta, gopek, 200, cepet, gocap, berapa dong? Pikirin juga guru-guru ngaji anak-anak kita. Guru ngaji pakai peci dari mulai warna hitam berubah ke merah-merahan sampai jadi warna kuning. Setiap ngasih hadiah udah sarung bekas, modelnya nggak ganti-ganti, gajah duduk kan gitu. Mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun mereka nggak minta tarif, tapi orang tua yang namanya menghantarkan anak-anak untuk bisa ngaji itu hal perkara yang sulit. Tolong hormati, berikan yang maksimal buat mereka biar mereka ikhlas dan semangat ngajarnya. Oke, yang ketiga, Bu, Pak, apa teriakannya tadi? Nah, jangan lupa, kan komitmen biar pendek yang penting ilmunya. Terakhir apa? Seandainya aku berikan semuanya. Apa yang Rasulullah maksudnya? Nabi pun terdiam. Nabi tanya, Sa'ban semasa hidup makanan keistimewaannya apa? Terdiam keluarganya. Istrinya menjawab, ya Rasul, makanan Sa'ban paling roti tamis. Roti tamis itu di Saudi, Pak. Kalau kita beli makin murah, makin gede.
Tapi saking murahnya dan gede, nggak bisa langsung kita makan kalau nggak direndam dulu di baskom ada airnya. Keras. Itu ya Rasulullah, makanan kami. Tapi kata Rasulullah, kamu nggak tahu Sa'ban punya keistimewaan apa? Dia selalu punya janjian sama tetangganya. Begitu rotinya direndam dan udah lembek, dipanggil tetangga, dipotek dibagi dua. Setengah diberikan kepada tetangganya, setengah dia makan buat dirinya. Nah, inilah kata Rasulullah, begitu kemarin lagi sakaratul maut, diperlihatkan amalia ibadahnya, melihat masalah sedekahnya, Sa'ban teriak. Apa teriakannya? Seandainya aku berikan semuanya. Jelas Bapak Ibu? Paham sudah? Pertama, seandainya aku berikan, seandainya bisa lebih, seandainya aku berikan yang, seandainya aku berikan terakhir, bukan nakut-nakutin. Di Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat ke-10. Mohon maaf, surat ke-63, surat ke berapa? Juz berapa? 28 ayat berapa? 10. Ulang lagi, saya biar pulang jauh-jauh juga ada manfaat yang masa kita bawa dan kita tinggalkan dan kita betul-betul yakin akan dipersempurnakan Al-Quran. Surat ke berapa tadi? 63. Juz berapa? 28 ayat berapa? Bapak Ibu, di situ Allah memberikan gambaran buat kita. Begitu jenazah telah meninggal dunia, mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, hidupkan lagi saya ya Allah ke sekitar Masjid Nurul Islam. Mau ngapain? Mau haji? Bukan. Mau umroh? Bukan. Mau puasa? Bukan. Mau ngapain? Saya janji saya mau bersedekah ya Allah. Tapi permasalahannya, pernah nggak Bapak Ibu yang nyelawat bertakziah jenazah yang sudah diselawati dapat 2 bulan, ibu ketemu lagi di pasar? Kabur kalau ketemu gitu Pak. Kenapa kamu di sini? Saya nggak betah. Nggak ada ceritanya. Jenazah menyesal, pengen minta bersedekah. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-fakir kesini tidak sendirian. Ada wasilah. Wasilahnya lewat Yayasan Kampung Zikir Madani. Tadi perjalanan dari penginapan ke sini menempuh waktu hampir 3 jam. Bu, Pak, tadi tanya silakan sama bendahara masjid, sama KKM, nggak ada yang namanya minta tarif berapa-berapa. Betul apa nggak Pak? Betul apa nggak Pak? Takut jadi fitnah, betul apa nggak? Tapi tolong juga yang jamaahnya biar tahu diri. Kenapa? Mobil yang dikendarai oleh Kampung Zikir Madani bensinnya bukan dari air. Iya, nah makanya malam hari ini saya ingin mengajak sebelum lanjut lagi untuk sama-sama menyiapkan infak terbaik untuk operasional daripada Yayasan Kampung Zikir Madani di dalam syiar dakwah yang alhamdulillah Al-Fakir dari hari Kamis kemarin sampai tanggal 30 Juni akan keliling, termasuk malam ini nggak berasa udah berada titik yang ke-7. Yuk kepada para petugas yang sudah disiapkan dan Bapak Ibu minta keridhaan keikhlasannya untuk menyiapkan infak terbaiknya sambil seiringi dengan bacaan salawat Nabi. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi, tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa
idilillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afa ilahi salimil ummah minal afa wa min hani wa min humma bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi mohon maaf tadi Saban teriak berapa kali? Punten, mohon maaf, nun sewu. Yang pertama apa? Pak, seandainya bisa lebih Bapak dari rumah ke masjid butuh waktu nggak 7 jam? Banyak yang nggak sampai. Tolong pikirin Pak ya. Gitu. Yang kedua, seandainya aku berikan yang ketiga, seandainya aku berikan semuanya. Jadi mohon maaf malam hari ini lewat Kampung Zikir Madani tadi Masya Allah bangunan yang baru 6 bulan di wilayah Kota Pekanbaru. Alhamdulillah masjidnya sudah hampir rampung jadi. Santrinya sudah ada 100 orang yang mereka semua gratis lewat Yayasan Kampung Zikir Madani. Makanya nanti ada ajakan yang akan dipertegas di mana lewat Yayasan Kampung Zikir Madani untuk berwakaf komitmen. Maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang lebih semangat lagi daripada Sya'ban. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik Bapak Ibu, sampai di sini yang saya sampaikan. Sebelum nanti diakhiri dengan doa, sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, karena tadi saya diminta oleh saat bincang-bincang dengan sepuh kita ada termin pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ada nggak? Udah siap nih, bawa kertas ya. Punten, siapa namanya? Bapak siapa? Ajwar. Anwar apa Ajwar? Ajwar. Dari Bapak Ajwar ya menyiapkan dua pertanyaan. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tanah telah dijual atau telah dihibahkan orang tua, kemudian diambil lagi sama anak cucu ponakan, apakah hukumnya menurut Islam? Halo, kedengeran nih? Tanah udah dijual atau sudah dihibahkan oleh orang tua yang semasa hidupnya, kemudian sama anak cucu ponakan diambil lagi. Secara hukum pertama jelas haram. Jelas wajar ya? Haram. Apa alasannya? Apalagi sekiranya sudah dihibahkan buat masjid, dihibahkan buat pondok pesantren, dihibahkan untuk yayasan yatim piatu. Apa kata Rasulullah? Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin.
di saat anak cucu meninggal dunia, anak cucu Adam meninggal dunia, terputuslah semua daripada amal ibadahnya kecuali 3 hal yang transferannya tetap mengalir. Berapa hal? Berapa hal? Nih kalau sayang nih sama leluhur-leluhur kita. Contoh pertama kata Nabi, sodakotin jariyatin. Berarti tanah yang sudah dihibahkan, tanah yang sudah diberikan ke yayasan, tanah yang sudah diberikan untuk maslahat buat masjid, buat pesantren, buat yatim piatu yayasannya atau rumah tinggalnya, ini termasuk bernilai sodakoh jariyah. Bernilai apa Pak? Maka selama di atas tanah itu dipakai buat sholat kayak begini, dipakai buat ngaji seperti begini, dipakai buat pada belajar seperti ini, Ramadan atau tarawihnya, i'tikafnya, maka sebanyak yang pada pahala ibadah itu Allah berikan kepada yang telah meninggal dunia. Tapi Ustaz, orang tua saya belum ada hitam di atas putih. Terus, tapi udah wasiat, ada saksinya, ada. Lantas dengan jahilnya anak cucu merasa belum ada hitam di atas putih, ternyata jahil. Jahil gimana? Kan belum ada suratnya, jadi belum kuat. Akhirnya dia zolimin tuh, dia zolimin. Bermata tanah hibah, tanah wakaf yang sudah diberikan diambil lagi. Hati-hati. Orang yang begini punya sifat, itu tanah dijual, duitnya belum habis, dia yang menikmati pasti udah cepat pulang ke Sukabumi. Paham pulang ke Sukabumi? Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan nakut-nakutin. Semua perbuatan dosa hamba Allah tangguhkan. Dulunya penjudi, dulunya pemabok, dulunya penzina, dulunya pembunuh, itu masih Allah tutup di dunia aibnya. Selama nanti Allah berikan hidayah, bertobat. Tapi ada 3 macam dosa yang dibayar kontan. Balasan dibayar kontan. 1, durhaka sama kedua orang tua. 2, menjual tanah wakaf. Kedengeran saya ngomong nih? Menjual tanah apa? Udah diwakafin, dijual. Hati-hati. 3, makan harta anak-anak yatim. Itu yang pertama. Jelas Pak Jor ya? Yang kedua, mana yang bagus, sholat sendirian di rumah daripada sholat di rumah? Mana yang bagus, sholat sendirian di rumah daripada sholat di rumah daripada sholat di masjid gitu. Ya tadi Sa'ban udah jadi jawaban ya Pak. Ini yang kedua nih, mana bagus sholat sendirian di rumah ketimbang sholat berjamaah ke masjid. Bu, Pak, saya tuh punya kebiasaan secara pribadi kalau habis maghrib atau subuh selalu saya mendawamkan Ratibul Haddad. Nah, dalam satu karya yang dimana Syekhul Imam wa Barokatul Anam Al-Habib Abdullah Sahibul Ratib, dalam kitab beliau yang bernama Nasaihud Diniyah. Nggak tahu di sini kalau ada kitabnya, di situ ada hadis. Bu, Pak, mohon maaf, kira-kira sholat kita bisa dijamin nggak diterima sama Allah? Halo? Bisa dijamin apa nggak? Ya. Saya pinjam bahasa Qurannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum wa yamna'una. Bu, Pak, kedengeran saya ngomong nih? Kedengeran? Mohon maaf, ketika sholat sendirian ya bisa nggak dijamin 100% bisa khusyuk? Hah? Tapi mohon maaf Pak, sedikit lagi, di saat kita berjamaah Allah periksa dalam kitab Nasaihud Diniyah ini, ya Allah periksa
Begitu berjamaah nih besok subuh, malaikat turun meriksa yang pada sholat makmumnya. Malaikat laporan, ya Allah, badannya doang di masjid, tapi hatinya masih pada di luar. Pada kemana? Macam-macam. Tuh, ya Allah, yang di pojokan. Dia lagi sholat, ya Allah. Terus dia ingat, ya Allah. Kenapa? Hujan, jemuran belum diangkat. Mohon maaf, sholat kalau gitu khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Tuh, ya Allah yang tengah tuh. Kenapa? Tadi sebelum sholat habis ngukur tanah karena ada yang mau beli. Terus begitu zuhur dapat 2 rakaat, handphonenya bergetar. Hati berpikir, jangan-jangan yang mau beli tanah nelfon saya. Mohon maaf, khusyuk enggak tuh? Malaikat laporan, ya Allah, yang pada sholat di nur Islam, badannya doang di masjid, tapi hati mereka sahun melamun. Kata malaikat, coret ya Allah. Jangan dicoret dulu. Kenapa? Karena mereka ke masjid. Terus periksa dulu. Siapa? Tuh yang paling depan. Imam diperiksa. Imam dicek, Pak. Imam dicek. Ini penyakit imam. Mic-nya bagus. Di belakang ada para pejabat. Pak Gubernur, wali kota, bupati jadi makmum. Begitu mentang-mentang di belakang makmum pejabat, takbirnya udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Allahu Akbar. Sholat maghrib habis Fatihah, surahnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tuntas 83 ayat. Kata malaikat yang ngonten, imam biasanya kalau nggak ada pejabat surahnya langganan, kuliah kulhu. Mentang-mentang ada pejabat surahnya Yasin. Makmum, maaf, laporan malaikat, ya Allah, kenapa imamnya yuraun tamer GR. Kata malaikat, coret. Jangan dicoret dulu. Kenapa? Mereka berjamaah ke masjid. Terus apa lagi? Periksa yang ketiga. Apa? Bacaan makmum diperiksa. Malaikat yang merasa geleng-geleng, yang pojokan, yang mestinya alhamdulillahirabbil alamin, yang benar karena belum belajar Pak makhraj apa kedengarannya alhamdulillahirabbil alamin. Tajwidnya tuh. Yang pojokan, yang mestinya ghairil khairil waladdo. Malaikat yang ngonten tajwidnya geleng, gak sanggup deh ya Allah. Kenapa? Kue cucur anget-anget hancur banget. Salah udah berapa tuh? 3. Tapi sholatnya di rumah di masjid. Malaikat minta coret ya Allah. Jangan dicoret. Kenapa? Karena mereka berjamaah ke masjid. Salah sudah berapa? 3. Tapi dicoret, dilarang. Kenapa? Jangan dicoret dulu. Terakhir kamu periksa dulu. Mana yang keempat? Periksa barisannya. Sof. Kira-kira kalau sholat di rumah sendirian punya barisan apa enggak? Tapi kalau ke masjid punya barisan apa enggak? Salah boleh 3 Pak. Imam meriah, bacaan makmum hancur, hati makmum ngelamun, tapi imamnya alim, ada ilmunya. Sebelum takbir dia berbalik ke belakang. Apa kata imam? Sawwa'tadilu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Kata imam tuh, hai para makmumku, rapatkan, luruskan barisan kalian. Bacaan boleh hancur, tajwid boleh pas-pasan, tapi mengendar komando imam, rapatkan, luruskan,
Apa kata makmum? Siap imam. Sami'na wa ata'na. Ada toket ketipu batu. Oke, kalau begitu. Diperiksa barisannya Pak. Laporan malaikat. Ya Allah, imam boleh GR. Ya Allah, makmum boleh ngelamun. Ya Allah, tajwid boleh hancur. Aku periksa yang nomor 4. Barisannya gimana? Nggak sanggup ya Allah. Kenapa? Makan durian di dalam bis. Keren abis ya Allah. Jadi gimana? Terima semua sholat berjamaahnya. Alhamdulillah. Berarti lebih afdal di rumah apa di masjid? Semoga terjawab sudah pertanyaannya. Begitu Pak Juan ya. Terima kasih. Dari Taufikur Rahman bersama para akhwat dari Masjid Nurul Islam, mudah-mudahan terus mengedepankan pergi menamu di hari Sabtu. Cakep. Salak dan korma. Cakep. Ilmu memang nomor 1. Cakep. Akhlaklah yang jauh lebih utama. Jangan dulu minum Fanta. Cakep. Dulu minum Coca-Cola. Cakep. Jangan dulu bicara cinta. Cakep. Belum selesai sekolah.